Dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai. Alia harus menyaksikan suaminya dan ibu tirinya bersatu dalam sebuah konspirasi busuk untuk merampas seluruh harta dan perlahan melumpuhkan nyawa ayahnya sendiri. Saat ia dibuang ke jalanan dalam rintik hujan tanpa sepeser pun uang, Reno dan Siska mengira Alia telah tamat. Namun mereka tidak menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan ini membawa rahasia besar yang akan menjadi kunci kehancuran mereka. Kini, Alia bangkit dari abu pengkhianatan, bertransformasi menjadi penguasa bisnis yang dingin dan siap mengeksekusi pembalasan dendam paling elegan yang pernah ada. Akankah Reno dan Siska menyadari bahwa malaikat yang mereka usir telah kembali sebagai predator yang siap meruntuhkan takhta palsu mereka? Terima kasih sudah setia mengikuti kisah perjuangan Alia hingga titik ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan menarik lainnya, saya ingin menyapa kalian semua. Kalian sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Kehidupan Alia tampak sempurna dari luar. Ia adalah putri tunggal dari Pak Surya, seorang pengusaha properti ternama, dan istri dari Reno, pria tampan yang ia yakini sebagai cinta sejatinya. Namun, kesempurnaan itu mulai retak saat Alia menemukan sebuah struk pembelian perhiasan mewah di saku jas suaminya. Padahal hari ulang tahunnya masih berbulan-bulan lagi. Kecurigaannya semakin menguat ketika ia melihat Reno sering berbisik di telepon dengan nada yang sangat akrab saat mengira Alia sudah terlelap di sampingnya. Puncaknya adalah ketika Siska, ibu tiri Alia yang usianya hanya terpaut 10 tahun darinya, mulai menunjukkan gelagat aneh dengan sering mengenakan parfum melati yang sangat menyengat, aroma yang sama yang tertinggal di kerah kemeja Reno. Alia mencoba menepis pikiran buruk itu, mengingat betapa ayahnya sangat mempercayai Reno untuk mengelola sebagian besar aset perusahaan keluarga mereka. Namun naluri seorang istri dan anak tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang busuk sedang disembunyikan di balik senyum manis mereka berdua. Aroma melati yang menyengat itu kini bukan lagi sekadar wewangian biasa, melainkan lonceng peringatan yang terus berdenging di kepala Alia setiap kali Siska melintas di hadapannya. Suatu sore, saat ayahnya sedang menjalani terapi kesehatan di luar kota, Alia secara tidak sengaja menemukan kunci cadangan ruang kerja pribadi ayahnya tertinggal di atas meja rias Siska. Dengan tangan gemetar, ia memasuki ruangan sunyi itu dan menemukan tumpukan dokumen audit perusahaan yang tampak tidak wajar, penuh dengan coretan tinta merah yang menunjukkan adanya aliran dana gelap. Di antara tumpukan kertas itu, terselip sebuah foto Polaroid kecil yang memperlihatkan Reno dan Siska sedang tertawa lepas di sebuah restoran mewah. Tangan mereka saling bertautan dengan mesra. Jantung Alia seakan berhenti berdetak saat menyadari bahwa pengkhianatan ini tidak hanya melukai perasaannya, tetapi juga sedang menggerogoti warisan yang telah dibangun ayahnya dengan susah payah selama puluhan tahun. Ia segera memotret dokumen-dokumen tersebut dengan ponselnya, tahu bahwa ia membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat sebelum berani menghadapi dua orang paling manipulatif dalam hidupnya itu. Ia segera memotret dokumen-dokumen tersebut dengan ponselnya, tahu bahwa ia membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat sebelum berani menghadapi dua orang paling manipulatif dalam hidupnya itu. Namun, ia harus tetap bersikap tenang agar tidak memicu kecurigaan. Esok harinya di kantor, Alia memperhatikan bagaimana Reno dengan sangat halus memanipulasi laporan keuangan di depan para pemegang saham, sementara Siska duduk di samping ayahnya sambil terus mengusap punggung Pak Surya dengan penuh kepalsuan. Alia Hasamual melihat pemandangan itu, menyadari betapa lihainya mereka bermain peran sebagai keluarga yang harmonis di depan publik. Ia kemudian memutuskan untuk menghubungi Adrian, seorang teman lama yang bekerja sebagai detektif swasta, untuk mulai membuntuti setiap gerak-gerik suaminya di luar jam kerja. Setiap informasi yang masuk dari Adrian mulai mengkonfirmasi ketakutan terdalamnya. Reno dan Siska tidak hanya berselingkuh, tetapi mereka sedang merencanakan pengalihan aset besar-besaran sebelum Pak Surya pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Alia kini menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam drama ini. Ia harus mulai menyusun strateginya sendiri untuk melindungi ayahnya dan hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya. Meski itu berarti ia harus berpura-pura menjadi istri yang patuh sedikit lebih lama lagi. Suatu malam, Reno pulang dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan,
membawakan buket bunga mawar merah yang bagi Alia kini terasa seperti sogokan atas rasa bersalah yang disembunyikannya. Sambil menyantap makan malam dalam keheningan yang mencekam, Alia dengan sengaja melontarkan pertanyaan pancingan tentang selisih angka di laporan audit terbaru, yang seketika membuat wajah Reno menegang sesaat sebelum kembali ke ekspresi datarnya. Di saat yang sama, ponsel Reno yang tergeletak di meja bergetar singkat menampilkan pesan masuk dari sekretaris, yang isinya hanya berupa titik koordinat sebuah hotel mewah di pinggiran Ota. Alia mencatat koordinat tersebut di benaknya, menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam di mana ia melihat wajah asli suaminya tanpa topeng porselen yang selama ini ia puja. Keberaniannya mulai terkumpul, menggantikan rasa takut yang sebelumnya melumpuhkan, saat ia menyadari bahwa kebenaran pahit jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis namun mematikan. Kejadian di koridor kantor itu menjadi titik balik bagi Alia, yang akhirnya menyadari bahwa keramahan Siska selama ini hanyalah topeng porselen yang retak. Ia tidak lagi bisa berdiam diri di rumah sambil merajut harapan kosong. Maka sore itu, Alia memutuskan untuk membuntuti mobil suaminya secara diam-diam menggunakan taksi daring. Reno yang biasanya sangat teliti, kali ini tampak lengah dan terburu-buru, hingga tidak menyadari keberadaan Alia yang mengikutinya dari jarak aman. Mobil hitam milik suaminya itu tidak mengarah ke rumah besar Pak Surya, melainkan berhenti di sebuah apartemen mewah di pusat kota yang tidak pernah disebutkan dalam daftar aset keluarga mereka. Dari balik kaca jendela taksi yang gelap, Alia menyaksikan dengan dada sesak saat Siska turun dari mobil lain dan langsung disambut oleh pelukan posesif dari Reno di lobi gedung tersebut. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat kesadaran Alia, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ia pertahankan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ia melihat bagaimana Reno memberikan sebuah kotak beludru kecil, mungkin berisi perhiasan dari struk yang ia temukan, kepada Siska yang menerimanya dengan binar mata penuh kemenangan. Tatapan Reno saat itu begitu memuja, jenis tatapan yang sudah lama hilang dari mata suaminya ketika menatap Alia di meja makan rumah mereka sendiri. Tanpa sadar, jemari Alia mencengkram erat ponselnya, mencoba mengabadikan momen pengkhianatan itu meski tangannya bergetar hebat karena amarah yang mulai membara. Udara di dalam taksi terasa semakin menipis, seiring dengan meningkatnya detak jantung Alia yang berpacu dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia kini sadar bahwa ia bukan lagi menghadapi sekedar perselingkuhan biasa, melainkan sebuah konspirasi hati dan harta yang melibatkan dua orang yang paling ia hormati dan cintai dalam hidupnya. Udara di dalam taksi terasa semakin menipis seiring dengan meningkatkan detak jantung Alia yang berpacu dengan rasa kecewa yang mendalam. Namun ia segera memaksakan diri untuk menarik napas panjang guna menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tahu bahwa konfrontasi emosional saat ini hanya akan membuatnya tampak lemah di mata Reno yang licin, sehingga ia memilih untuk pulang lebih awal dan menyiapkan makan malam seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Reno melangkah masuk ke rumah 1 jam kemudian dengan wajah tanpa dosa, Alia menyambutnya dengan senyum getir yang ia sembunyikan di balik tundukan kepala saat mencium tangan suaminya. Aroma melati itu kembali tercium, kini bercampur dengan wangi maskulin Reno yang biasanya menenangkan. Namun sekarang justru terasa memuakkan bagi indera penciuman Alia yang sedang dalam mode waspada. Sepanjang makan malam, Reno bercerita dengan lancar mengenai pertemuan bisnis fiktif yang baru saja ia selesaikan. Sementara Alia hanya mengangguk pelan sambil mengiris daging di piringnya dengan gerakan yang presisi. Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya terasa seperti duri yang sengaja ditaburkan di atas luka yang masih basah. Namun, Alia tetap mempertahankan ketenangannya demi menggali informasi lebih dalam. Ia mulai melontarkan pertanyaan pancingan mengenai kondisi kesehatan ayahnya dan bagaimana Siska mengelola rumah tangga di sana, yang dijawab Reno dengan nada yang sedikit terlalu antusias. Alia menyadari bahwa suaminya sedang berada dalam fase euforia karena merasa berhasil mengelabui semua orang, sebuah kecerobohan yang akan menjadi senjata bagi Alia di kemudian hari. Sebelum beranjak ke kamar, Alia sempat melihat Reno menyembunyikan sebuah kartu akses apartemen ke dalam laci terkunci di meja kerjanya, sebuah kepingan puzzle terakhir yang mengonfirmasi bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan dengan sangat matang.
Kepingan puzzle terakhir yang mengonfirmasi bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan dengan sangat matang itu terus membayangi pikiran Alia hingga ia sulit memejamkan mata sepanjang malam. Ketika fajar menyingsing dan Reno telah berangkat dengan alasan pertemuan pagi di luar kota, Alia segera menghampiri meja kerja suaminya dengan jantung yang berdebar kencang. Menggunakan kunci cadangan yang ia temukan di laci dapur, ia berhasil membuka laci tersembunyi itu dan menemukan kartu akses apartemen berwarna perak beserta sebuah map berisi dokumen pengalihan aset perusahaan. Alangkah terkejutnya Alia saat membaca bahwa beberapa saham utama milik ayahnya telah dipindah tangankan ke sebuah perusahaan cangkang yang dikelola secara kolektif oleh Reno dan Siska. Nama ayahnya masih tercantum di sana, namun secara teknis, kendali penuh sudah berada di bawah jempol suaminya yang licik. Penemuan ini membuat Alia merasa mual, menyadari betapa dalamnya jurang kehancuran yang sedang digali oleh orang-orang terdekatnya demi ambisi materi yang tidak masuk akal. Di tengah keputusasaan itu, ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari Adrian, sahabat masa kecilnya yang kini dikenal sebagai konsultan hukum dan bisnis bertangan dingin. Pertemuan yang awalnya hanya direncanakan untuk sekadar melepas rindu, kini berubah menjadi misi penyelamatan darurat bagi warisan keluarga Pak Surya yang kian tergerus. Alia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan mereka sendirian dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan harus menggunakan logika yang tajam serta bukti-bukti hukum yang tak terbantahkan. Sambil menggenggam erat kartu akses apartemen itu, ia melangkah keluar rumah dengan tekad baru. Ia akan menemui Adrian untuk merancang strategi serangan balik yang paling tenang, namun mematikan bagi musuh-musuhnya. Sambil menggenggam erat kartu akses apartemen itu, ia melangkah keluar rumah dengan tekad baru untuk menemui Adrian di sebuah kafe terpencil yang jauh dari jangkauan mata-mata Reno. Adrian menyambutnya dengan tatapan prihatin yang mendalam, segera menyadari bahwa rona bahagia di wajah sahabat lamanya itu telah memudar, berganti dengan kecemasan yang akut. Begitu Alia meletakkan map dokumen pengalihan aset di atas meja, raut wajah Adrian berubah menjadi sangat serius, sembari membetulkan posisi kacamatanya untuk menelaah setiap butir pasal yang tertulis. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Alia. Ini adalah perampokan terencana yang memanfaatkan kepercayaan ayahmu, bisik Adrian dengan suara rendah yang menenangkan namun tegas. Ia menjelaskan bahwa struktur perusahaan cangkang yang digunakan Reno sangat rumit. Sengaja dibuat untuk mengaburkan jejak aliran dana keluar dari rekening utama keluarga Pak Surya. Pertemuan itu membuka mata Alia bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya seorang pengkhianat cinta, melainkan seorang oportunis yang sangat licin dalam memanipulasi hukum korporasi. Adrian menyarankan agar Alia tidak terburu-buru melakukan konfrontasi fisik, melainkan mulai mengumpulkan bukti-bukti transaksi digital yang biasanya ditinggalkan oleh orang yang melasa di atas angin. Sambil menyesap kopinya yang mulai dingin, Alia merasakan sedikit kelegaan karena tidak lagi berdiri sendirian di medan perang yang penuh jebakan ini. Ia pun mulai menyusun rencana untuk memasang perangkat lunak pelacak di komputer kerja Reno tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Adrian berjanji akan membantu menelusuri latar belakang Siska yang sebenarnya, karena ia curiga bahwa ibu tiri Alia itu memiliki rekam jejak yang serupa di masa lalu. Kerjasama rahasia ini menjadi sinar harapan pertama bagi Alia untuk merebut kembali kendali atas hidupnya yang sempat porak-poranda oleh pengkhianatan dua orang yang ia sayangi. Kerjasama rahasia ini menjadi sinar harapan pertama bagi Alia untuk merebut kembali kendali atas hidupnya yang sempat porak-poranda oleh pengkhianatan dua orang yang ia sayangi. Namun, ia tahu waktu bukanlah kawan yang ramah. Keesokan harinya, saat Reno sedang mandi, Alia dengan tangan yang dingin namun mantap berhasil menanamkan perangkat penyadap kecil di balik bingkai foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang kerja pribadi suaminya. Tidak berhenti di situ, ia juga menyisipkan alat perekam suara berbentuk kancing di dalam tas kerja yang selalu dibawa Reno setiap kali ia beralasan mengunjungi rumah besar Pak Surya. Sepanjang hari itu, Alia duduk di kamar tamu dengan penyuara telinga, mendengarkan setiap desas-desus dan deru mesin mobil yang terekam, hingga akhirnya suara yang ia kenali muncul di balik frekuensi statis yang tipis. Suara itu adalah suara Siska, namun nadanya tidak lagi lembut dan manja seperti biasanya, melainkan tajam, dingin, dan penuh dengan perintah yang mendominasi. "Surya sudah menandatangani surat wasiat baru itu, Reno?"
Kau hanya perlu memastikan dia terus meminum suplemen yang kuberikan agar pikirannya tetap linglung. Ucap Siska dalam rekaman itu, diikuti oleh tawa kecil Reno yang terdengar mengerikan di telinga Alia. Jantung Alia seakan berhenti berdetak saat menyadari bahwa nyawa ayahnya mungkin berada dalam bahaya nyata akibat manipulasi obat-obatan yang dilakukan oleh wanita yang seharusnya menjaganya. Mereka tidak hanya mengincar saham, tetapi sedang perlahan-lahan melumpuhkan kesadaran Pak Surya agar tidak bisa membatalkan pengalihan aset yang telah mereka susun secara sistematis. Alia menggigit bibirnya hingga perih, menahan jeritan kemarahan yang membuncah di dadanya agar tidak terdengar keluar kamar. Penemuan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar perebutan harta atau pembalasan sakit hati, melainkan sebuah misi penyelamatan nyawa manusia yang paling ia cintai di dunia ini. Penemuan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar perebutan harta atau pembalasan sakit hati, melainkan sebuah misi penyelamatan nyawa manusia yang paling ia cintai di dunia ini. Alia terduduk lemas di lantai, mencengkram ponsel yang masih memutar rekaman suara Reno dan Siska yang terdengar begitu keji. Keinginan untuk segera berlari ke rumah ayahnya dan meneriakkan kebenaran hampir tak tertahankan. Namun, akal sehatnya yang dipandu oleh saran Adrian menahan langkahnya di ambang pintu. Jika ia gegabah tanpa bukti medis yang konkret mengenai suplemen itu, Siska yang sangat lihai bisa dengan mudah memanipulasi situasi dan justru menuduh Alia sedang mengalami delusi akibat tekanan batin. Ia harus bergerak seperti bayangan, tak terlihat namun pasti. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat nyawa Pak Surya semakin terancam di tangan kedua orang yang haus kekuasaan itu. Dalam keheningan malam yang mencekam, Alia mulai menyusun rencana yang jauh lebih beresiko. Ia harus masuk ke rumah ayahnya secara diam-diam untuk mengambil sampel suplemen yang diminum Pak Surya setiap hari. Logikanya beradu dengan ketakutan yang luar biasa, membayangkan kemungkinan ia tertangkap oleh Reno yang kini lebih sering berada di sana daripada di rumah mereka sendiri. Namun, bayangan wajah ayahnya yang tampak semakin pucat dan bingung beberapa minggu terakhir memberinya kekuatan tambahan untuk menepis keraguan tersebut. Ia tidak boleh membiarkan hatinya yang terluka menghalangi strateginya yang sedang berjalan, meski setiap detik yang berlalu terasa seperti duri yang menusuk kesabarannya. Dengan napas yang mulai teratur, Alia menghubungi Adrian untuk meminta bantuan ahli medis kepercayaan yang bisa melakukan uji laboratorium secara rahasia dan cepat. Disinilah Alia benar-benar bertransformasi, meninggalkan sosok wanita lemah yang penuh kesedihan menjadi seorang pengatur strategi yang dingin demi melindungi sisa-sisa keluarganya yang tersisa. Disinilah Alia benar-benar bertransformasi, meninggalkan sosok wanita lemah yang penuh kesedihan menjadi seorang pengatur strategi yang dingin demi melindungi sisa-sisa keluarganya yang tersisa. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia memanfaatkan kunci duplikat lama untuk menyelinap masuk ke rumah besar ayahnya melalui pintu pelayan saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana koridor yang biasanya terasa akrab kini berubah menjadi lorong yang asing dan mengancam, penuh dengan suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur keberuntungannya. Alia bergerak tanpa alas kaki, merapat ke dinding setiap kali mendengar derit lantai kayu di lantai atas, tempat kamar utama berada. Target utamanya adalah lemari obat kecil di dapur bersih, tempat Siska biasa menyiapkan minuman malam untuk Pak Surya, sebelum ayahnya itu terlelap dalam tidur yang terlelap untuk ukuran orang sehat. Jantungnya berdegup kencang saat jemarinya menyentuh botol plastik tanpa label yang tersimpan di barisan paling belakang rak kaca tersebut. Namun, saat ia baru saja memasukkan botol itu ke dalam saku jaketnya, lampu ruang makan tiba-tiba menyala, membanjiri ruangan dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Alia terkesiap melihat Reno berdiri di ambang pintu dengan jubah tidurnya, menatapnya dengan pandangan yang penuh kecurigaan sekaligus kemarahan yang tertahan. "Apa yang sedang kau lakukan di sini sebagi ini, Alia?" tanya Reno dengan nada suara yang rendah, namun syarat akan ancaman yang tidak terucap. Situasi ini menjadi ujian pertama bagi ketenangan Alia yang baru saja ia bangun. Ia harus menemukan alasan logis dalam hitungan detik agar misinya tidak terbongkar di tengah jalan. Tanpa sengaja, matanya menangkap sosok Siska yang muncul di belakang Reno, memberikan senyum sinis yang seolah mengatakan bahwa Alia telah masuk ke dalam sarang pemangsa yang salah. Alia menelan ludah dengan susah payah, namun jemarinya mencengkram botol di saku jaketnya dengan kekuatan penuh,
guna menyembunyikan getaran hebat yang merambat di sekujur tubuhnya. Aku hanya merindukan ayah. Tidurnya belakangan ini sangat gelisah, dan aku ingin memastikan dia meminum air hangat yang cukup. Jawab Alia dengan suara yang diusahakan setenang mungkin, meski ia tahu alasan itu terdengar sangat rapuh. Reno melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka, hingga Alia bisa mencium aroma rokok yang pekat dari napas suaminya. Sebuah intimidasi fisik yang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan pertahanannya. Siska menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu, melipat tangan di dada sambil memandang Alia seolah-olah putri tirinya itu adalah serangga kecil yang sedang mencoba melawan badai. Ketegangan itu pecah ketika Pak Surya muncul di lantai atas dengan langkah gontai dan tatapan mata yang tampak kosong. Seolah jiwanya sedang terjebak dalam kabut yang tebal. Siska segera mengubah raut wajahnya menjadi sangat prihatin. Berlari kecil menghampiri suaminya dan memapahnya dengan gerakan yang tampak sangat penuh kasih sayang di depan mata Alia. "Lihatlah Alia, ayahmu sedang butuh ketenangan, bukan kunjungan tengah malam yang mengejutkan seperti ini," ucap Siska dengan nada bicara yang dibuat-buat merana, seolah Alia adalah anak durhaka yang mengganggu masa pemulihan suaminya. Reno mengambil kesempatan itu untuk memojokkan Alia lebih dalam. Menuduhnya sedang mengalami gangguan kecemasan berlebih hingga sering berhalusinasi dan melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Di bawah sorot lampu yang menyilaukan, Alia menyadari bahwa ia sedang dikeroyok oleh dua manipulator ulung, yang mencoba membuat ayahnya percaya bahwa putri kandungnya sendiri sudah tidak lagi waras. Namun, di balik rasa sesak itu, Alia tahu bahwa botol di sakunya adalah kunci untuk meruntuhkan seluruh panggung sandiwara yang sedang mereka mainkan dengan begitu rapi, meski ia harus membayar mahal untuk itu. Pagi harinya, suasana berubah drastis ketika Reno bukan lagi sekedar bersikap dingin, melainkan telah menyiapkan berkas-berkas hukum yang mengejutkan di atas meja makan mereka. Suaminya itu, dengan wajah yang datar dan tanpa emosi, menyodorkan surat permohonan pemeriksaan kesehatan mental, serta pembatasan akses kunjungan terhadap Pak Surya. Reno beralasan bahwa tindakan Alia yang menyelinap masuk ke rumah besar pada dini hari adalah bukti ketidakstabilan psikologis yang dapat membahayakan keselamatan ayahnya yang sedang dalam masa pemulihan. Alia merasa seolah dunia di sekelilingnya sedang runtuh, menyadari bahwa Reno sedang mencoba mengisolasinya secara hukum, agar ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencampuri urusan perusahaan maupun keluarga. Tekanan semakin berat saat Siska menelepon dengan nada bicara yang penuh kemenangan, mengabarkan bahwa Pak Surya telah setuju untuk menyerahkan hak wali sementaranya kepada Reno atas saran medis yang mereka rekayasa. Alia kini benar-benar terdesak. Ia dilarang menginjakan kaki di kediaman ayahnya, dan setiap langkahnya mulai dipantau oleh orang-orang suruhan suaminya yang berseragam safari gelap. Di tengah kepungan situasi yang memojokkan itu, Alia segera menemui Adrian untuk menyerahkan botol suplemen misterius tersebut guna diuji di laboratorium independen yang paling terpercaya. Ia harus berpacu dengan waktu sebelum Reno berhasil meyakinkan pengadilan bahwa Alia adalah pihak yang tidak kompeten secara mental untuk mengelola hak hal warisnya sendiri. Setiap detik terasa seperti beban yang menghimpit dada, namun api kemarahan di matanya justru semakin berkobar, mengubah rasa sedih menjadi energi dingin untuk melakukan perlawanan yang lebih terstruktur. Ia sadar bahwa untuk mengalahkan iblis, ia tidak boleh lagi menggunakan cara-cara malaikat yang naif dan penuh belas kasihan. Setiap detik terasa seperti beban yang menghimpit dada, namun api kemarahan di matanya justru semakin berkobar, mengubah rasa sedih menjadi energi dingin untuk melakukan perlawanan yang lebih terstruktur. Puncak dari skenario licik Reno akhirnya terjadi ketika Alia pulang ke rumah dan mendapati semua barang pribadinya telah dikemas rapi dalam koper-koper besar di depan pintu masuk. Dengan surat gugatan cerai di tangan kirinya, Reno berdiri angkuh menyatakan bahwa Alia tidak lagi memiliki hak atas aset bersama karena tuduhan penggelapan dana perusahaan yang sengaja mereka manipulasi. Siska, yang muncul dari balik kemudi mobil mewah milik ayahnya, memberikan lambaian tangan perpisahan yang menghina saat Alia dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya sendiri. Di tengah rintik hujan yang mulai membasahi aspal, Alia berdiri terpaku melihat gerbang rumahnya tertutup rapat, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata.
Rasa hancur itu sempat melumpuhkan persendiannya, membuatnya terduduk lemas di trotoar yang dingin, sementara bayang-bayang kegagalan menari-nari di pelupuk matanya. Namun, saat ia meraba saku jaketnya dan merasakan keberadaan botol kecil yang kini telah berada di laboratorium, sebuah kekuatan baru merayap naik dari dasar jiwanya. Ia teringat pesan Adrian bahwa musuh akan merasa menang saat korban mereka terlihat menyerah, dan Alia bersumpah tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret kopernya menuju sebuah apartemen kecil yang telah disiapkan Adrian sebagai markas rahasia mereka untuk menyusun serangan balik. Malam itu, di bawah temaram lampu meja yang redup, Alia menghapus air matanya dan mulai membuka laptopnya, memetakan setiap celah keuangan Reno yang bisa ia hancurkan. Titik terendah ini bukan lagi sebuah akhir baginya, melainkan sebuah landasan pacu untuk melesat lebih tinggi dan menunjukkan pada dunia bahwa ia jauh lebih kuat dari sekadar seorang istri yang terkhianati. Titik terendah ini bukan lagi sebuah akhir baginya, melainkan sebuah landasan pacu untuk melesat lebih tinggi dan menunjukkan pada dunia bahwa ia jauh lebih kuat dari sekadar seorang istri yang terkhianati. Di dalam apartemen kecil yang menjadi saksi bisu perjuangannya, Alia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk mempelajari seluk-beluk pasar modal dan teknologi finansial yang selama ini ia abaikan. Bersama Adrian, ia mendirikan sebuah perusahaan rintisan di bidang konsultan aset digital yang fokus pada transparansi keuangan korporasi, sebuah ironi yang ia ciptakan khusus untuk menjerat Reno kelak. Keahlian Alia dalam bidang desain komunikasi, yang selama ini hanya ia gunakan untuk membantu proyek kecil teman-temannya, kini ia transformasikan menjadi strategi branding yang sangat agresif dan elegan. Ia mengganti identitas penampilannya, memotong rambutnya menjadi bob tajam yang modern, dan mengenakan setelan kerja yang memancarkan aura otoritas yang tak tergoyahkan. Dalam waktu 6 bulan, perusahaan Alia mulai menarik perhatian investor besar, karena sistem deteksi kecurangan yang ia kembangkan terbukti sangat akurat dalam mengendus jejak pencucian uang. Di sisi lain, Reno dan Siska yang merasa sudah di atas angin, mulai terlena dengan gaya hidup mewah dan kecerobohan dalam mengelola aset perusahaan Pak Surya yang mulai goyah. Alia secara anonim mulai membeli saham-saham kecil di perusahaan ayahnya yang dilepas oleh Reno demi menutupi hutang pribadinya yang membengkak akibat gaya hidup Siska yang boros. Setiap kali ia berhasil memenangkan kontrak besar atau mengakuisisi aset baru, Alia tidak lagi merasa perlu merayakannya dengan pesta pora. Ia hanya tersenyum tipis sambil menatap papan visinya yang penuh dengan foto-foto bukti kejahatan mantan suaminya. Ia bukan lagi Alia yang memohon kasih sayang, melainkan seorang predator bisnis yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam balik orang-orang yang pernah menganggapnya sampah. Ia bukan lagi Alia yang memohon kasih sayang, melainkan seorang predator bisnis yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam balik orang-orang yang pernah menganggapnya sampah. Kesempatan itu akhirnya tiba dalam sebuah acara gala tahunan pengusaha nasional yang menjadi ajang bagi Reno untuk memamerkan posisinya sebagai direktur utama di perusahaan Pak Surya. Dengan langkah yang tenang dan dagu yang terangkat, Alia melangkah masuk ke dalam aula megah tersebut, mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang kontras dengan kulitnya yang kini tampak lebih segar dan bercahaya. Kehadirannya seketika menghentikan riuh rendah percakapan di ruangan itu, membuat semua pasang mata tertuju pada sosok wanita yang dulu mereka kenal sebagai istri penurut yang malang. Namun aura yang ia pancarkan malam itu jauh dari kesan melas. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya yang sempat dicuri. Reno, yang sedang menggandeng Siska di tengah kerumunan kolega, seketika mematung dengan gelas sampahnya yang hampir terlepas dari genggamannya saat melihat Alia mendekat. Siska mencoba mempertahankan ekspresi angkuhnya, namun kerutan di dahinya tidak bisa menyembunyikan rasa gusar melihat transformasi drastis dari putri tirinya yang kini terlihat jauh lebih berkelas darinya. Tanpa memberikan celah untuk basa-basi, Alia menyapa mereka dengan senyum tipis yang syarat akan makna terselubung, seolah sedang menertawakan kebodohan mereka yang belum menyadari badai yang akan datang. Adrian berdiri di samping Alia sebagai mitra bisnis utama, memperkenalkan Alia kepada para pemegang saham sebagai pemilik mayoritas firma konsultan yang baru saja mengakuisisi piutang perusahaan keluarga Pak Surya. Wajah Reno memucat seketika saat menyadari bahwa seluruh aliran dana yang ia sembunyikan selama ini telah terlacak oleh sistem yang dibangun oleh wanita yang dulu ia usir dari rumahnya sendiri.
Ketegangan di aula gala itu semakin memuncak ketika Alia mengeluarkan sebuah tablet tipis dan menunjukkan grafik kerugian perusahaan ayah kandungnya yang disebabkan oleh pengeluaran fiktif atas nama Siska. Dengan suara yang jernih dan berwibawa, ia menjelaskan di hadapan para pemegang saham bahwa firma miliknya telah memegang hak tagih atas seluruh aset yang digadaikan Reno secara ilegal. Siska mencoba memprotes dengan nada melengking, namun suaranya segera tenggelam oleh bisik-bisik sinis dari para tamu undangan yang mulai menyadari kebusukan di balik pernikahan kilat mereka. Alia tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas, terus memaparkan bukti transaksi apartemen rahasia yang ia temukan berbulan-bulan lalu sebagai bukti penyalahgunaan dana operasional kantor. Kehancuran mereka semakin nyata saat Adrian memanggil tim medis independen yang membawa hasil laboratorium mengenai suplemen yang selama ini dikonsumsi Pak Surya. Terungkap bahwa zat di dalamnya sengaja dirancang untuk menciptakan efek kebingungan kronis, sebuah temuan yang membuat para aparat hukum yang sudah disiapkan Adrian segera bergerak maju. Di tengah kepungan tatapan menghakimi, Siska kehilangan kendali diri dan mulai menyalahkan Reno atas seluruh ide penipuan tersebut, sementara Reno hanya bisa terpaku dengan tubuh gemetar hebat. Pak Surya yang secara perlahan mulai pulih kesadarannya berkat bantuan detoksifikasi rahasia yang diatur Alia, muncul dari balik pintu aula dengan kursi roda didampingi perawat terpercaya. Tatapan kecewa sang ayah kepada istri mudanya menjadi paku terakhir pada peti mati ambisi Siska dan Reno yang kini berada di ambang kehancuran total. Alia berdiri tegak di tengah ruangan, merasakan beban berat di pundaknya menguap, digantikan oleh kepuasan batin karena telah berhasil menyelamatkan kehormatan keluarganya dengan tangannya sendiri. Alia berdiri tegak di tengah ruangan, merasakan beban berat di pundaknya menguap, digantikan oleh kepuasan batin karena telah berhasil menyelamatkan kehormatan keluarganya dengan tangannya sendiri. Di hadapannya, Pak Surya yang duduk di kursi roda perlahan mengulurkan tangannya yang gemetar. Air mata penyesalan mengalir membasahi pipinya yang mulai kembali merona. Maafkan ayah Alia. Ayah telah dibutakan oleh kasih sayang yang palsu hingga hampir menghancurkan hidup putriku sendiri. Ucapnya dengan suara parau yang syarat akan kepedihan mendalam. Alia segera berlutut di depan ayahnya, menggenggam jemari pria tua itu dengan lembut, menunjukkan bahwa kasih sayangnya jauh lebih besar daripada dendam yang sempat membara. Keheningan yang sakral itu menjadi saksi kembalinya ikatan ayah dan anak yang sempat terkoyak oleh tipu daya Siska dan Reno yang kini hanya bisa tertunduk lesu di bawah pengawasan ketat petugas. Reno mencoba merangkak mendekat. Suaranya bergetar memohon pengampunan dan kesempatan kedua agar ia tidak kehilangan status serta kemewahan yang telah ia nikmati selama ini. Ia bersimpuh di kaki Alia, mengabaikan tatapan jijik dari para kolega bisnis yang dulu sangat ia banggakan. Seolah harga dirinya telah menguap bersama rahasia gelapnya. Siska pun tak jauh berbeda. Wanita yang dulu begitu angkuh kini tampak kacau. Wajahnya pucat pasi, menyadari bahwa seluruh aset yang ia kumpulkan dengan cara kotor telah diblokir secara hukum oleh firma milik Alia. Namun, Alia tidak memberikan respons emosional yang berlebihan. Ia menatap mantan suaminya itu dengan tatapan kosong, seolah Reno hanyalah bayangan masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat di masa depannya. Dengan nada bicara yang sangat tenang namun tegas, Alia menyatakan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa pengecualian bagi siapapun yang telah merusak martabat keluarganya. Di saat itulah, Reno menyadari bahwa kehilangan materi bukanlah hukuman terberatnya, melainkan kehilangan cinta tulus dari wanita hebat yang baru saja ia sia-siakan. Di saat itulah, Reno menyadari bahwa kehilangan materi bukanlah hukuman terberatnya, melainkan kehilangan cinta tulus dari wanita hebat yang baru saja ia sia-siakan. Proses persidangan yang berlangsung terbuka menjadi konsumsi publik, mengungkap satu persatu taktik licik yang dilakukan Reno dan Siska untuk memanipulasi kesehatan serta kekayaan Pak Surya. Bukti rekaman suara, hasil laboratorium suplemen, hingga rekam jejak transfer dana ke perusahaan cangkang menjadi paku-paku yang mengunci pintu kebebasan mereka. Siska hanya bisa tertunduk dengan wajah tertutup kain saat vonis hakim dijatuhkan. Sementara Reno campak linglung menghadapi kenyataan bahwa seluruh reputasi yang ia bangun dengan kebohongan telah hancur lebur dalam semalam. Alia yang hadir di ruang sidang dengan setelan blazer biru tua yang elegan tidak menunjukkan sorak kemenangan yang berlebihan,
melainkan ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Setelah badai hukum itu mereda, Alia memfokuskan seluruh energinya untuk memulihkan kesehatan ayahnya dan membangkitkan kembali kejayaan perusahaan keluarga yang sempat terpuruk. Di bawah kepemimpinannya yang visioner, perusahaan tersebut justru berkembang lebih pesat dengan budaya kerja yang mengedepankan integritas dan kejujuran. Adrian tetap setia mendampingi di sisi Alia, bukan lagi sekadar sebagai rekan bisnis, melainkan sebagai sosok yang memberikan kehangatan baru di tengah kemandirian Alia yang kini sangat dikagumi banyak orang. Pak Surya yang kian pulih kini sering menghabiskan waktu di taman rumah, memandang bangga ke arah putrinya yang telah menjelma menjadi pemimpin yang tangguh dan bijaksana. Alia membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak dibangun di atas penderitaan orang lain, melainkan dari kekuatan hati yang mampu memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran berharga yang telah ia lalui. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan kepastian, meninggalkan semua rasa kecewa di masa lalu untuk menyambut masa depan yang jauh lebih cerah. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan kepastian, meninggalkan semua rasa kecewa di masa lalu untuk menyambut masa depan yang jauh lebih cerah, di bawah naungan langit yang tak lagi mendung. Di taman belakang rumah besar yang kini kembali asri, Alia mengadakan jamuan syukur kecil-kecilan yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang tetap setia di sisinya saat badai menerjang. Pak Surya yang kini sudah mampu berjalan perlahan tanpa bantuan kursi roda, berdiri di samping Alia sambil menatap matahari terbenam dengan raut wajah yang damai. Ia menggenggam tangan putrinya, menyadari bahwa harta paling berharga yang ia miliki bukanlah saham atau gedung pencakar langit, melainkan keteguhan hati seorang wanita yang ia besarkan dengan kasih sayang. Alia tersenyum lembut, merasakan semilir angin sore yang seolah membisikkan bahwa seluruh air mata yang pernah tumpah kini telah menguap menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Kisah Alia menjadi buah bibir di kalangan pengusaha, bukan karena skandal pengkhianatannya, melainkan karena caranya bangkit dengan keanggunan tanpa sedikit pun menggunakan cara-cara kotor untuk membalas dendam. Ia mengajarkan bahwa pembalasan terbaik bagi mereka yang meremehkan kita adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri hingga keberadaan mereka tak lagi relevan dalam hidup kita. Reno dan Siska kini hanyalah catatan kaki yang kelam dalam sejarah perjalanannya, sebuah pengingat bahwa keserakahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain pasti akan menemui ujung yang pahit. Di akhir acara, Adrian mendekati Alia dan memberikan sebuah buket bunga lili putih, simbol kesucian dan awal yang baru, seraya membisikkan doa agar kebahagiaan Alia kali ini bersifat abadi. Pesan moral dari perjalanan panjang ini sangatlah jelas. Pengkhianatan mungkin bisa merobek hati dan merampas harta, namun ia tidak akan pernah bisa mencuri kecerdasan dan martabat seseorang yang memilih untuk terus berjuang. Kesuksesan yang Alia raih adalah buah dari kesabaran yang pahit, namun hasilnya terasa sangat manis, karena diraih dengan tangan yang bersih dan nurani yang tenang. Alia berdiri di balkon rumahnya, menatap kerlap-kerlip lampu kota dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa ia telah berhasil mengubah luka menjadi permata yang sangat indah. Hidupnya kini adalah sebuah inspirasi bahwa setiap wanita memiliki kekuatan luar biasa untuk menulis ulang takdirnya, tak peduli seberapa hancur bab sebelumnya telah ditulis oleh orang lain.